hero mereka. Dan sekarang dengan Flying Cloud yang akan kita mainkan lebih banyak nih event-event yang bisa diperbanyak lagi. Sementara itu Chip. keluar deh chipnya. Oh, atau emang mau dikasih ya? Ya, kasih Sunchin. Tapi Iqbal yang pegang chip. Ivan yang pegang chip. Oke, kalau ngomongin Ivan yang pegang chip, kamu lagi dari HP dari kasih itu nggak bisa ngerikan. Sebenarnya ada lihat mereka. Amanin dulu Cici terlebih dahulu. Cici perkembangan itu Cici menjadi hero yang cukup overpower di MPL. Walaupun ini belum tentu engagement. Cici lagi bagus banget sebenarnya. Dan dengan hadirnya Cici kemarin juga. Karena belum tentu nih untuk dari penggunaan Cici ini bakal ada di Gops, bisa jadi di Kenzie. Karena yang penting udah ada marksman kan udah di Langsung menggeser prioritas dari chipnya sendiri yang ternyata nggak akan jadi pilihan utama. Dan dari Navi pun akan lebih memilih untuk mengamankan Arnold yang kita tahu sekarang power dari Arnold sendiri seperti apa. Bisa mengejar sampai ke sisi backline, ngajakin bisa tambahkan advantage yang udah pegang untuk. Dan untuk satu lagi yang akan dibawakan oleh Navi langsung menuju ke arah biar tujuannya nanti kalau misalkan emang chipnya masih mau lebih tepat diambil sama King Farm. Ini dua combo ini bakal dinamis sekali untuk bisa cancel hal tersebut. Jadi pada shortcut nih, ada Final Slash, backupnya cukup dimain-mainin baik time, teman-teman dari Navi-nya bakal backup cepat. Iya, karena counter setup dari Gatot Kaca ini kan kuat banget ya untuk langsung membalikin satu dua momentum. Dan Ikan untuk melengkapi adanya Kimi dan juga Cici yang akan dibiarkan fleksibel sih seharusnya sisinya. Makanya memilih ke area jalur akan jadi good option dan di sini jauh dengan Lancelot. Oke, kita ngomongin sekarang Lancelot. Iya. Ini kalau bisa dikatakan initiate power yang sangat kuat Arnold ini sangat bisa mengganggu King Fam. Cuma kalau mereka mau main cara Lancelot hyper carry untuk King Fam, Cici di arah god lane, gue sarankan atau gue lebih suka prefer ke arah EXP-nya mainin tapi full defense be, gak usah pakai Curse Helmet, full bener-bener untuk bisa kayak dia membuat Arnold ini tumpul walaupun udah pakai si Halberd sekalipun. Jadi tetap bakal ini untuk item-item penambah skill defense, magic defense. Yes. Ya, tapi permasalahan di sini kalau kita lihat dari pilihan banning phase-nya ada Selena, ada Harit. Ya. Udah jelas ya, Selena buat Ukir, Chip buat Baloy, Hilda juga buat Baloy. Hero-heronya Baloy dihabisin lah intinya karena bakal mengganggu keseimbangan farming nanti yang bisa disebutkan sama Andori. Iya, dan chipnya akan tetap ditutup bersama Hilda, berarti akan membuka beberapa hero saja buat Geek Fam di area roamer terutama karena opsinya udah mulai benar-benar terbatas sih. Apalagi kalau yang di awal kan tadi juga udah langsung ditutup, tapi masih ada grup yang ngebuat lagi-lagi permainan agresif early-nya ini bisa dijalanin sih seharusnya dengan bantuan dari seorang Kimi juga. Tinggal terakhir menentukan posisi dari Cici akan stay di XP atau di area gold lane. Kalau kita ngomongin growth ya pasti tonic charge dan juga early minion equilibrium yang bakal coba untuk dikacaukan terutama sama Baloy. Kalau misalkan berhasil udah pasti yang repot adalah Navi-nya harus ngejar mereka. Dan pilihannya ada Lunox di sana serta Ruby. Ruby-nya udah pasti bakal jadi gold lane. Dan kalau emang Cici-nya di sini bakal jadi gold laner. Ya, dari kontainer. Ya, ini kayaknya kalau misalkan emang Cici-nya jadi gold laner aku merasa harus ada hero yang bisa ngebadanin Lunox-nya karena kalau enggak Bocor. burst damage-nya bakal bocor banget kalau misalkan Grok sama Cici doang nih. Oke. Itu yang sempat kita bahas tadi di XP lane. Dan aku kan gak ngeliat kok kayaknya Cicinya akan geser ke arah gold sih. Dan menurut aku bisa diamankan kalau mereka nggak badan lagi. Dengan Cici-nya tetap gold main jadinya. Aku tadi expect-nya ya, ada 3 hero sebenarnya. Selain Povius, masih ada Terisla, Oke. masih ada Glue. Oh. Gold power banget sama Glue kan. Tapi mungkin ada beberapa pertimbangan sehingga memilih ke arah dari Povius biar Poviusnya bisa mengejar kemana Yusufin dash dengan Priceless. Oke, kalau itu target utamanya ya, karena emang efek dash lumayan banyak nih, nggak cuma dari Sunshine tapi dari Ruby juga. Cuman yang menarik lagi-lagi dari tim Navi, ini tanpa kehadiran marksman, sementara Geek, meskipun mereka bawain gold lane-nya di area fighter, mereka tuh punya marksman di area mid-nya, ada Kimi yang bakal punya DPS cukup tinggi. Jadi secara drafting ada perbedaan yang lumayan signifikan dan kita akan segera melihat hasil seperti apa dan eksekusi seperti apa yang bisa dibawakan. Oke, mari kita melihat apakah Geek Fam masih punya harapan menuju
tapi untuk mid lane masih aman. Sehingga Giva mungkin akan lebih menangkan rotasi di early game, terutama buat dua midnya, buat Haboy sih ke depannya. Tentunya sih kalau Bullhead ini bakal jadi aktif banget dan ngelihat ke head to head antara kedua belah mana juga nggak kalah menarik ya. Karena Hadria K50 ini cukup banyak prestasi atau title yang udah bisa dia pegang, apalagi dengan Cici versus Ruby akan jadi kontes yang sangat menarik secara output damage dan efek season yang berbeda. Kalau kita ngomongin soal connect ke area big fight sebenarnya kayak kita kan ada cepat. Ini kan ada kir yang dipaksa flicker. Berarti bakal jadi sinyal nih buat Ruby yang karena takutnya Geek Farm targetingnya udah tahu nih. Opsi ada flicker, bisa di engage langsung di area turtle. Benar-benar digangguin juga untuk dari laning farmingnya karena penggunaan dari Bargain Hunter ini yang nanti akan membuat Avoy secara item bakal lebih mudah didapatkan dibandingkan kemudian. Tapi ini sepatunya banyak banget juga ya dari segi yang bawah akan membuat nanti dari segi rotasinya emang benar-benar akan dipercepat supaya bisa seimbang juga karena kita tahu bagaimana high mobility dari cars juga. So untuk di area early game mungkin bakal tetap difokuskan ya gimana caranya bisa memberikan pressure supaya lulusnya nggak bisa bergerak dengan bebas. Contohnya Kufius kayak gini nih, dua letter check, TW, bikin drama kayak Oke, bakal coba dipasang, lihat ke depan sana. Ukir bakal kena berkuat dan Flicker kembali. Valeski akan menjadi pertukaran, tapi kali ini bermasukkan di Kiva. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Valeski tidak ada lagi jalan untuk pulang. Flicker sudah tidak ada dan Apoy udah mendapatkan satu momentum yang sangat maksimal dengan dealer damage yang dia berikan. Cuman, tentu kali ini adalah cara mereka mengeluarkan terlalu banyak solusi di arah tengah. Sehingga memasukkan ke titik Kiva. Tidak semuanya bersiap untuk melakukan pilihan yang ada. Tapi worth it sih, karena dapatnya ke area lunak sih menurutku ini benar-benar bisa di-shutdown dari early game demi menghindari output damage dan penetrasi maksimal dari lulusnya nanti. Sekarang memang udah mulai kembali dan kita bakal melihat dengan pembahasan dari seorang Mikits apakah setup area turtle sudah mulai bisa dilakukan juga Oh, Sive Valeski. terlihat posisinya ini cukup berbahaya. Karena posisinya Valeski berada di level 4 dan Tektonik. Itu dia. Valeski berada di level 4 dan cukup berbahaya. Valeski dilakukan memang oleh Sotos dari seorang Kaos. Kenapa di belakang sana kan mendatang seorang diri sana yang menemani. Mikits masih bisa selamat. Dan bakal double kill dari Ukir menyelesaikan semua permasalahan dari Navi. Ya, dan turtle akhirnya terbuka lebar untuk Navi. Angle yang nggak terlalu bagus memang untuk seorang Sive, tapi pertukarannya jadi keuntungan buat Navi nggak sih bro? pasti ya Navi dapat keuntungan yang begitu berlimpah. Terutama buat Ukir, walaupun dari kekerasan first blood, tapi lihat bayarannya 2 point kill. Dan ini bakal snowball loh, ini boxnya. Kita bisa melihat juga di sini damage-nya pelan tapi menyakitkan buat Baloy terutama. Oh, dengan prediction by GoPay juga perbedaan antara Ranger emas bersama Mirko nih berarti. Berbeda dengan hal lain, tapi ya bisa dibilang ini emang jadi match yang belum bisa ditebak sih. Tergantung banget dengan drafting dan permainan seperti apa. Karena sekarang area River pun udah langsung dipadati oleh 4 pemain dari Geek dan Mikits. Masih mencoba untuk update lagi dan bisa supaya Ukir at least ke-trigger deh flickernya. Wah ini udah kedua kalinya kayaknya gak segampang itu gak sih? Iya. Tengahnya udah ini nggak sih? Tengahnya udah ditemukan oleh Apoy. Jadi seharusnya bisa melihat Mikits itu tidak muncul sih sama lokasinya. Yang kalah mungkin kalau gue lihat potensinya dari sketch delay. Ya kelihatan tadi ya, bagaimana cara Kars untuk mengendalikan team fight di area Triton. Kayak lebih terlihat manis dan Goms malah jadi korban di sana. Ya, tapi ya sekarang pergerakan yang mau dilakukan oleh Baloyski demi menghindari output damage yang memang akan sangat bisa ya diberikan oleh Andorio di level yang ke-8 plus 1 level jika dibandingkan dengan seorang Mikits. Padahal Mikits sudah mendapatkan 2 poin yang eliminasi yang ya ini jadi salah satu bukti kalau misalnya dari Shinjin-nya bisa sangat mengejar dengan satu turtle yang dipegang. Sisa ada potensi My Kids ini walaupun dalam keadaan underdog tapi masih unggul secara individual. Ini yang menarik dari My Kids. Smiling Jungler. Kali ini malah bahaya dari Baloy lagi-lagi tectonic charge secara defensif untuk keluar dari ancaman. Nah, masalahnya dan juga profesional Joseph keluar justru mereka menuju ke arah turtle nih. Itu dia. Ini kalkulasinya cukup atau enggak untuk kembali lagi karena sih kita mungkin bisa cukup fight time mungkin harus mulai dilakukan sih entah Aboy, tarik ulur Aboy kah atau mungkin menuju ke arah Kenzie kah karena Navi udah pasti akan komit apalagi kan sudah berada di posisi yang sudah standby. Dan hati-hati nih untuk Kars, Afro, Sive ini tiga-tiganya bisa bikin combo loh. Serem sih kalau udah terjadi ya karena emang efek sisinya bakal jadi change. Final Slash kembali lihat di depan sana Aboy menjadi pilihan utama dengan Killing Spree. Andere is coming menuju ke arah belakang sana bermasuk ke arah City Bomb mereka
sebentar Claudian berhasil menutup satu jalan dari para pasukan dari tim Kifam. Mereka gak kuat dan bisa diberikan oleh Ukir. Ukir too strong. Wow, ini hidup mungkin enak banget sih, tapi masih berlanjut memang hadirnya Mekis. Oke, Mekis setengah darah. Dia nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Karena kalau sekali dia masuk, bisa dipastikan dia bakal ditenggelamkan sama Ukir. Ini Ukirnya udah terlalu bebas, superior banget dalam team fight. Dan ingat sekali lagi, Chaos Assault itu benar-benar bisa burst loh, termasuk Gobs juga. Karena ingat, Gobs dari awal dia build-nya langsung Return Armor. Baru selesai loh, silence round-nya. Jadi masih minim banget untuk Magic Events. Banget ya ini untuk menghadapi Ready to Sensi di area ataupun Kenzie yang sendiri juga akhirnya nggak bisa mempertahankan lagi yang terlihat atas di bawah ya. Gue ya sih. Aboy kayaknya harus udah mulai nggak boleh di batang ini. Karena udah pasti harus udah gampang banget kayak ya udah selama lu mau ada purify atau enggak ada urusan. Karena apa momen yang dikeluarkan Kars itu kan momen sepersekian detik gitu loh. Momennya bukan yang kayak Tsunami Slam, harus ada channeling, kayak The Way of Dragon, bukan gitu. Tapi itu ya mungkin ya positioningnya harus lebih diperhatikan. Jangan sampai sekarang sama Kars. Nanti Sabu bakal mispositioning kan jadinya. Ya, cukup setuju sih. Apalagi sebagai satu damage dealer yang akan sangat diandalkan buat di area early game. Karena sepertinya dari Kenzie juga masih harus mencari angle yang tepat. Masih ada laning juga yang harus dijaga di bagian bottom lane. Dan masih pertanyaan utamanya gimana caranya men-shutdown ke arah akhir. Apakah harus habisin di bagian depannya dengan afro yang tebal atau main flanking? Tapi kayaknya bukan nggak ada hero flanking sih kalau aku lihat dari game. It's funny. Sampai dari belakang itu pun mengambil resiko ya. Karena kita ada Ruby dari si Ive. Dan aku merasa main dari depan ya berarti harus pinter ngedutch dari gignya. Menghindari beberapa resource yang nanti akan mengganggu. Pertama untuk Abo ini. Karena Abo cuma punya Unify. Dan kalau misalkan Abonya tertangkap, masalahnya ini kan metodenya lagi hyper carry di mid nih. Betul. Ini. Sementara berbeda dengan Navi, di mana Navi bawa Yisunchin, dia punya immune evac, dia punya traceless. Ini Abo yang harus menjaga jarak dan jangan sampai kehilangan Abo yang bertinggal. Nah, ini mereka akan seperti ini. Iya, apalagi kalau misalnya Aboy kita lihat dari item-nya itu bukan Sky Blizzard. Jadi dia eksekutornya. Jadi dia punya tanggung jawab besar loh dalam team fight. Damage kentangnya dia yang tutup. Nah tapi kalau dia hanya kemakan lagi di awal untuk kesekian kalinya. Gimana cara Gifam untuk bisa nuntasin team fight yang mereka miliki? Kita lihat ke sana. Permasukan dari tim Gifam mereka yang akan dipaksa. Langsung ada Mekis ke belakang dan Kotor tinggal. After Guardian memang menunjukkan rasa Romalis kita di Aboy yang free. Dan Mekis! Bersama dengan Palois dia berdansa dan berhasil mendapatkan Under Rio finally. Mungkin seorang tim telah menemani dan Kars! Walasen! Detector begitu saja. Pelan-pelan permasukan dari tim Gifam. Mereka berhasil mengungguli tim fight nampaknya dengan overextend yang mereka miliki. Pertukarannya jadi tidak adil. Wow, dua tukar tiga, tapi yang jadi perhatian utama lagi-lagi mungkin dapetin poin eliminasi loh. Double kill bahkan di tangan dari seorang Ukir. Jadi satu masalah, apa yang harus dilakukan lagi oleh Geekfam? Karena momen udah ada tadi padahal dari Balois King yang langsung nusuk ke bagian belakang, Prof. Dan target sebenarnya ya, tapi Ukirnya juga udah dapet item yang bagus nih, Machine Hunter. Itu udah bisa banget buat ngejawab Gobs atau bahkan Baloy. Hati-hati loh, Baloy kena pok dikit daripada efek butterfly. Soal ini lebih overextend ya sih. Cukup kayaknya. Sudah mendapatkan sosok Andoriu. Iya. Karena ada netral objektif. Iya, dan Kalau tiba-tiba nggak- dive-nya bertiga. Iya, kalau nggak ada netral objektif, mungkin kasusnya berbeda sih, David. Tapi tadi agak overextend. Balik lagi, Geekfam ke setelan pabrik. Waduh. Kayak ya, all in for one lah. Jadi kayak ya udah nih, Aboynya mau masuk, dari Silvernya mau masuk. Ya udah masuk semua aja jadinya. Ya, ini harus mulai dibicarakan lagi ya oleh Geekfam. Karena kalau misalnya ini terjadi lagi di objektif selanjutnya, atau ya di turn yang pertama ini yang akan kita lihat konteksnya seperti apa, kemudian akan makin jauh dan semakin bisa buat mengejar ketertinggalan yang terjadi. Memang mereka punya momentum changing dengan hadirnya Grok. Tapi kalau misalnya damage dari Aboynya ini nggak bisa di-deliver atau Lancelotnya nggak bisa masuk juga ya, akan sia-sia sama aja hasilnya pada akhirnya. Iya, mungkin perlu diperhatikan ya, terutama ketika kita melihat Gobs. Dan tadi jadi targetnya itu dia. Oke, pada setelah dibuka, para pasukan dari tim Gifam mereka langsung menuju ke arah belakang. Lihat Kenjinski! Langsung pegang dan Dori lempangan gas ke jalan lagi untuk bisa maju lebih dalam. Afro seorang diri tidak menemani Ukir. Segera mau apakah bakal coba diving dan Chaos Assault terbuka begitu saja. Menandakan tidak ada lagi Chaos Assault membuat para pasukan dari tim Gifam mereka mendapatkan kesempatan untuk menuju ke arah Lord of Preston. Kayaknya mereka harus mundur. Lord terbuka dengan sangat bebas. Yang tanpa adanya Andoriu ini akan jadi kesempatan emas untuk para pemain Geek, tapi tetap harus ada penjagaan yang kuat dari bagian depannya, apalagi untuk Altro yang sudah mulai kehilangan. Dipegangin sama Kenji, tapi lihat apa yang dilakukan Kenji terlalu baik. Tadi Kenjinski yang ngepegangin Andoriu, kalau bukan karena Kenjinski, Iya. Mekis gak bisa eksekutor.
jadi plus point banget dari game sekarang. Lord yang akan diutilize, tapi pertanyaannya akan sampai sejauh mana deh bro? Misalnya good eye banget nih buat My Kids. Kayak dia tahu siapa target si sesungguhnya ya kan. Jadi di belakang, Dorio kalau bisa. Makanya apapun yang dilakukan sama Geek Farm, mereka ini tuh lagi mencari cara gimana cara menangkap dari Dorio juga. Karena kan udah punya MS Battle, cooldown-nya akan sangat singkat sekali bagi Isunchin. Apalagi kalau mereka dari Land of Despair. Makanya Geek Farm harus hati-hati, jangan sampai mereka masuk yang salah langkah. Ya. Ini Isunchin bakal mengerikan banget nih, udah mulai masuk mid game, udah mulai ada power spike-nya. Oke, apakah ada tectonic charge di depan sana? Tapi nampaknya permasukan ada si Kipam lebih memilih untuk disiplin. Coba untuk mendorong tengah dan juga di arah top lane yang agak cukup tersendat. Ini bisa kita lihat ada kurang baik manajemen di arah top lane. Tapi udah oke banget ya untuk di bagian bawahnya sampai ke area Holy Defense bahkan bisa mereka jangkau. Dan sekarang waktunya untuk mulai fokus di area atas. Semua bisa diserahkan ke arah Kenziski. Apalagi dia juga sekarang udah pegang si Halberd. Membuat untuk area frontlinernya udah bukan jadi masalah di Gatot Kaca ataupun dari ke area Arlot. Tapi masalah utamanya tetap di Ukir sih. Ya, tapi setting Kenziski sih. Iya. Kalau momennya seperti itu lagi, Kipam dapetin keuntungan yang sangat melimpah. Pasti ini kalau apalagi curtain call-nya kalau kena ukir ya. Walaupun maksain, let's say triggernya dari Brilliance. Wah itu malah hal yang baik banget buat Baloy. Tonic Charge-nya dia bisa ofensif dan targetnya bisa Lunox. Dan ini masuk dulunya jauh dibandingkan dengan Navi yang tadi sempat Kick dapat objektifnya jauh lebih banyak. Bahkan Lihat, Baloy-nya sekarang udah boleh screening. Ini tanda nih kalau misalkan Iya, satu. Kipam dari tim Panther, Offender dikeluarkan double line, Offender depan sana bergerak belakang, Ukir. Free hit targetnya, tapi ditutup sama Mikis. Lihat Ukir Rose bergerak out of the lane spot. Bergerak belakang semua coba mendapatkan Gob, cuma last hit. Coba untuk bertahan, free hit dari sosok seorang Apoy. Memang Gob tidak bisa diselamatkan, tapi lihat, Mikis. Sedikit terlambat diselamatkan oleh seorang Baloyski. Midwall depan sana baru masuk ke tim Kipam. Mereka berhasil dari damage yang diberikan. Tapi harus masuk ke tim Kipam. Kali ini tim fight bisa pecah belah menjadi dua. Tapi jujur, kalau nggak make it tutup tadi sosok dari Ukir. Wah itu nggak bisa selamat. Baloyski terlihat tertutupnya masih ada turret di bawah. wah aman. Tapi kalau ngelihat dari tim fight yang tadi sempat diciptakan, Afro saya ini nggak bisa diterbangkan sama sekali. Bahkan dengan power dari Aboy, damage-nya udah terus-terusan masuk juga. Gak ngebuat Afro bisa di take down, tapi masih dapat objektifnya yang dilakukan untuk defensif. Jadi sekarang Gig dapetin Ukir, tapi area frontline-nya nih yang nggak bisa mereka selesaikan. Ini dua romernya bandel nih. Bandel banget. Mainnya main yang trigger mental gitu kan. Iya. Kayak ayo serang. Sekarang tadi targetnya mungkin kan. Dan Baloy juga nutupin buat Aboy. Karena kalau Aboynya tumbang, cuma juga kalau misalnya tadi shutdown itu bakal jadi sama aja. Bakal jadi fair trade. Tapi jujur ya, Ukirnya bisa diselamatkan itu. Dan lihat tektonik charge dikeluarkan kembali lagi ke sana. Order berlihat sama Offender. Dia langsung mau Ghost. Kali ini kita berjaya Ukir. Kacang itu nggak bisa terbang. Ghost tertekan apa kalian. Masih mendapatkan satu. Baloyski depan sana tertekan. Permasukkan dari tim Navi. Mereka memasang defense kembali. Mundur sedikit demi sedikit. Tapi My Kids cuma bisa melakukan fight time. Dia bisa diberikan oleh seorang Apoy. Memang sakit tapi nggak bisa terlalu lama. Dan Atlas berhasil dihindari oleh Apoy. Untung dia berada di dekat tembok. Bayangkan kalau tadi nggak di dekat tembok pasti dikejar habis. Wah itu masalah besar sih kalau misalnya Aboynya juga harus tumbang. Masalahnya mereka sekarang dengan 3 kuantitas saja tapi masih memberikan gangguan ke bagian Mekits dalam. mau coba untuk melakukan skill di depan sana. Mekits mencoba untuk berdansa dan nampaknya kali ini Mekits gagal. Kan berhasil dimakan terlalu terburu-buru, terlalu cepat untuk bisa melakukan kontes nampaknya. Dan langsung Apoy dihindari oleh seorang Sive. Dan Ghost is coming. Apakah akan bertukaran? Ada Ukir depan sana. Shuttle terjadi satu bos Kevin tambahan. Ghost, apakah terjadi? Team fight tambah dibalaskan keadaannya. Kira Baloyski mencoba melakukan flanking. Mencoba untuk dalam permasukan dari tim Navi pada wow, tektonik charge. Ghost membalaskan, mencoba menukar Afro tapi apa tertukar dia. Set the game for Navi. Dan lagi-lagi Afro yang akhirnya menutup jalan melindungi 4 pemain dari Navi, Prof. Wah ini terlalu banyak loh triggernya yang dilakukan. Council, play, flicker juga dari Baloy. Lord tetap di tangan dari Navi dan Afro-nya survive. Iya, tidak ada kerugian yang terlalu mahal juga untuk Navi. Bahkan sekarang mereka udah kejar lagi ya. Tadinya ketinggalan 2000, sekarang mereka pegang 2000 keunggulan tersebut. Mau didorongkah secara bersamaan dari mid lane run? Nih masalahnya mana kan? Selain berhasil menarik dua, Aboy mundur ke arah belakang dan kembali lagi Kenziski. Jadi bola-bolanan warga, memang sekeras tumbal tapi lihat apa yang diberikan. Damage-nya terlalu sakit, Mekits bahkan harus mundur ke arah belakang. Mereka nggak bisa team fight tambahan, mereka harus bersabar. Kalau mereka memaksa team fight, mereka nggak bakal punya damage.
damage karena Aboy single. Damage tunggal yang mereka miliki. Lihat apa yang dilakukan Kas. Free hit di arah belakang. Lihat dia siap standby dengan adanya Final Slash yang dimiliki. Tapi untungnya permasalahan dari tim Navi. Iya, udah mahal banget sih. Satu base turret dan selesai, itu dia. Ketika mereka menarik ulur, itu bisa jadi dibilang jadi nilai plus juga untuk Navi. Nggak terlalu terburu-buru daripada harus resiko yang mungkin bisa jadi lebih mahal. Dan tambah satu buah inner turret di bagian bottom lane pun bisa dipegang oleh Navi, Prof. Iya nih, Demon Hunter Sword. Penutupan item yang begitu manis bagi Andoryu. Gops dan Baloy adalah target selanjutnya. Iya. Karena udah pasti nih, tadi di bawah kan emang belum ada rasanya kan untuk damage deal yang diberikan dari Andoryu. Tapi next, udah pasti bakal lebih berasa. Maikin sampai bikin quick swings, dia tahu dia terlalu banyak efek sisi. Termasuk dari Shive juga. Dan itu udah pasti bakal mengganggu fokus dari Lancelot yang bisa mencuri Lord. Tadi dia terbang di tengah sana, itu nggak sih? Karena ada Demon jangan lari. Jangan lari ya, benar-benar dipaksa untuk tetap mendekat dan sekarang Oke, Baleski bakal coba di comment. Baleski coba di all in, Andoryu coba di zoning out. Langsung nggak bisa menekan salah si Bay, tapi dapat di sana berlangsung ada Kiki Pop. Mereka gagal untuk mendapatkan point kill. Dengan ada chaos saut menuju ke arah belakang dan di sana Apro. Damage dari sang Apoy. Bayangkan kalau Apoy nggak punya Sky Piston, nggak bisa damage kentang tersebut ditutup sama Apro. Karena keuntungan yang dimiliki dari tim Giga mereka kehilangan Baleski di dengan Apro. Tadi hampir nggak terapa apa kalau misalnya sosok dari sisi aja nggak percaya Immortal. Pasti ya, karena Skyblast ini efeknya nanti akan membantu. Terutama buat Aboy dengan damage yang kalau misalkan kita pasifnya, waduh itu kentangnya luar biasa ya. yep. Tanggung soalnya Vin. Tapi ya untuk sekarang fokusnya juga akan lagi balik lagi ke area Lord yang udah mulai terbuka. Keunggulan udah mulai makin jauh nih, tadinya ketahan di 2000 terus, sekarang udah ke 4000 keunggulan gol. Tapi dari Gig, mereka juga punya power kok untuk melakukan kontes. Satu pemain jauh di bagian bottom lane. Itu Dan yang berbahaya. apakah ini kesempatan buat Navi berarti? Sih? Itu maksud aku David, kenapa Kenzie harus show? Kenapa Kenzie harus show itu berbahaya sekali? Karena mereka tahu mereka bakal bisa komit. Tuh, Konsil. Oke, Konsel Apro di depan sana bakal coba untuk nutup jalan. Andoryu melihat di mana posisi dari Gops berada. Ada dua posisi yang berbeda. Dan mungkin kalau misalnya para pasukan dari tim Navi kali ini mereka sadar Gops memang bisa menjadi satu target utama mereka. Karena bisa dibilang Gops sekarang menjadi otomatis mesin untuk poin kill yang diberikan oleh para pasukan dari tim Navi. Lihat, Honor Brilliant setelah dipasar. Oh, flicker. Hampir saja terkena tembok. Itu sangat baik sekali dari seorang Baleski. Wah, tapi udah nggak ada escape skills lagi berarti dari seorang Ukir karena semuanya udah mulai digunakan dan Kid mengetahui hal tersebut mereka bakal coba untuk memulai ke area Lordnya. Bukan cuma flicker dari seorang Ukir tapi ada Kars juga yang tadi kehilangan flickernya dengan sedikit gertakan yang dibawakan oleh Gig. Memang masih ada Afro di bagian depan tapi ini akan memperbesar kemungkinan mereka. Si VK yang bakal menjadi target karena masih akan cukup tebal juga untuk menimbulkan ke arah Sive. Susah juga sih kalaupun emang mau Shive ya, dia masih punya Iya. flicker juga anyway. Nggak terlalu worth it. Kenapa aku bilang nggak terlalu worth it? Oh, ada informasi didapatkan. Perpasukan dari tim Gifam mereka memilih untuk Tivan terlebih dahulu. Apakah ada teknologi cat di depan sana? Mencoba di pas ada Bagan apa terkuat dia Retribution dan Dario! Berhasil mendapatkan lock. Mereka menangkap Gifam di depan sana. Bahkan Kenzie Steve bersama dengan kawan Will. Tumbang tak tersisa. Perpasukan dari tim Gifam mereka mundur ke arah belakang. Hilang 3 pemain kah? Karena Baleski hampir gagal pulang oleh Kars. Terlalu mahal mendapatkan ke arah 2 pemain untuk Gigfam dan ini akan ngebuat wave ini di area tengah bisa langsung masuk memperbesar kemungkinan juga base turret atas bisa dipecahkan oleh Andoryu. Ya, EOG-nya terlalu bagus, timing Andoryu masuknya juga pas banget. Oke, Gops kali ini gak bisa bertahan. I'm offended untuknya miss. Bayangkan kalau gol, dia akan kembali gol. Gak ada jawaban dan kalau fokus ke PES. Langsung dengan adanya Final Slash, Apoy gak bisa fokus dari Navi untuk membawa dirinya menuju ke arah babak playoff. Sudah